Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita ketemu lagi dengan Ustadz ya. Kita bertemu dalam pelajaran Kitela ya, kisah teladan. Ya insya Allah akan Ustadz lanjutkan tentang kisah Nabi Adam dan Iblis ya, yang kemarin sudah Ustadz ceritakan. Jadi anak-anakku sekalian, ini sudah menjadi ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala itu bahwa memang Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah ya, sebagai yang memakmurkan bumi ya. Nah, anakku sekalian, tetapi ada makhluk yang saat itu tidak taat kepada Allah, yaitu iblis, yang dia itu tidak mau taat kepada Allah untuk bersujud kepada Adam sebagai hormatnya kepada Adam, sehingga Allah itu murka, Allah itu marah ya. Kemudian apa? Iblis itu dikutuk dan tidak pantas tinggal di surga, yang akhirnya kemarin sudah Ustadz sampaikan bahwa iblis minta paling tidak dua ya. Satu itu akan diberi hidup sampai hari kiamat nanti. Yang kedua itu diberi kesempatan oleh Allah untuk menggoda seluruh manusia kecuali hambanya yang mukhlis, orang yang soleh. Nah, anak-anakku sekalian, ingat bahwa iblis ini sudah ditetapkan oleh dirinya atau sudah mengumumkan dirinya bahwa dia akan menjadi musuh bagi manusia, Adam dan keturunannya ya. Maka dia di dalam Al-Quran berjanji akan menyesatkan manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Apa maksudnya? Dari depan itu berarti iblis itu akan menghalangi manusia dari jalan yang benar ya. Iblis akan menghalangi manusia itu dari dari akhirat ya, ragu-ragu tentang akhirat pokoknya. Jadi kalau akhirat itu ragu-ragu, itu tidak tidak yakin tentang akhirat. Ini hati-hati, kita harus yakin dengan akhirat yang Allah janjikan. Yang kedua, dari belakang berarti iblis akan mendorong manusia. Mendorong apa? Supaya mencintai dunia. Cintanya kepada dunia, tidak cinta kepada akhirat. Padahal kita akan kembali ke akhiratnya. Kemudian iblis juga akan menggoda manusia, akan menjerumuskan manusia dari sebelah kanan, yaitu akan mengaburkan tentang masalah agama, supaya agama itu dianggap sepele ya, nggak usah beragama, nggak usah sholat, nggak usah belajar tentang ilmu agama, nggak usah baca Quran dan seterusnya, akan dikaburkan. Dan kemudian iblis juga akan mengganggu manusia dari arah kiri, yang artinya iblis itu suka untuk untuk melakukan hal-hal yang jelek gitu. Intinya iblis akan mengganggu dari mana saja, maka kita harus hati-hati. Nah, Ustadz lanjutkan anak-anakku sekalian kisahnya. Berarti saat itu Nabi Adam dan Hawa istrinya itu ada di mana? Di surga, betul sekali ya. Jadi ada di surga. Nah, dendamnya iblis karena dia sudah diusir sama Allah, sudah tidak boleh menginjakkan kakinya di surga, maka dia minta waktu ya, sehingga mengganggu atau membuat tipu daya kepada Adam dan Hawa. Ingat, waktu itu Allah itu melarang Adam dan Hawa untuk mendekati satu pohon di dalam surga itu. Tidak boleh mendekati, apalagi sampai memetik buahnya ya. Tetapi iblis dengan pandainya, dengan caranya, dengan halusnya itu membujuk Nabi Adam dan Hawa ya, sehingga akhirnya mereka terperdaya. Mereka itu terbujuk ya. Dengan cara apa? Adam, kamu tuh tidak boleh mendekati pohon itu, tidak boleh makan itu, karena kalau kamu makan itu nanti kamu seperti malaikat, akan melebihi derajatnya seperti manusia, akan kekal dalam surga. Bahkan iblis menyebutkan dengan bersumpah atas nama Allah, demi Allah aku menyampaikan seperti ini nggak bohong. Padahal iblis itu berbohong. Nah ini, jadi hati-hati ya. Kita manusia itu kadang-kadang mendapatkan bisikan-bisikan dari setan, dari iblis, kelihatannya beneran. Nabi Adam ingin menjadi orang yang lebih bagus lagi, tetapi ingat, tidak boleh mendekati pohon itu. Akhirnya singkat cerita, Nabi Adam dan Hawa akhirnya mendekati, bahkan memakan pohon itu. Sehingga apa? Sehingga Nabi Adam dan Hawa itu hilang pakaian surganya.
ya, dia sangat malu sekali. Ya, orang kan kayak gitu, nggak berpakaian mestinya malu, apalagi pakaian surga, pakaian kebesaran. Nah, itu hilang karena dia melanggar perintah Allah. Sehingga saat itu pula Allah tegur, kenapa kamu seperti itu wahai Adam? Nabi Adam takut sekali, bergetar, gemetaran, takut sekali karena Allah itu marah terhadapnya. Tapi Adam mengatakan, masa ya Allah ada makhlukmu yang namanya iblis itu bersumpah atas namamu, bahwa dia itu bersumpah demi Allah, masa saya nggak percaya? Ya, makanya hati-hati, kadang-kadang ada orang yang jahat juga bersumpah atas nama Allah. Ya, misalnya apa? Demi Allah, ini aku temannya ayahmu, maka yuk ikut aku. Nah, nanti bisa diapakan? Diculik, padahal dia itu termasuk setan yang berwujud manusia. Ya, hati-hati, dan banyak sekali caranya setan menjerumuskan manusia. Ini ya, jadi akhirnya Adam terperdaya dan akhirnya Adam itu menangis terus, tapi dibiarkan sama Allah sampai lama sekali, sehingga Allah itu kasihan karena Adam itu benar-benar menyesali, ya, menyesali atas perbuatannya. Sama Hawa itu nangis dua-duanya. Nah ini, jadi kalau kita telah berbuat salah kepada siapa saja, mungkin pada ustadz, pada ayah, ibu, atau siapa saja, kalau kita sudah sadar harus menyesali perbuatan itu. Ya, nangis boleh, malah bagus, berarti dia menyesal sungguh-sungguh. Seperti Nabi Adam itu menyesal sekali, sehingga Allah itu mewahyukan kepada Nabi Adam supaya mengatakan atau bertaubat, ya, minta ampun dengan kalimat Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya, jadi Nabi Adam itu pertama menyesali, ya, kalau orang berbuat salah itu menyesal betul. Rabbana dzolamna, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Allah, aku memang telah berbuat dolim, telah berbuat aniaya, ya, maka wa illam taghfir lana, maka ampunilah kami. Kalau aku tidak diampuni, ya, maka aku pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi kalau orang itu, anak-anak itu berbuat salah, berbuat dosa, itu pertama harus mengakui dulu bahwa dirinya itu salah. Kalau enggak nanti susah, dibilangin ngeyel, ya, bahkan ikut marah-marah itu, karena tidak sadar bahwa dirinya salah. Pokoknya kalau kita itu berbuat tidak baik, menentang guru, menentang orang tua, menentang orang yang benar, ustadz dan sebagainya, itu berarti pasti salah. Maka kita harus mengakui kesalahannya dulu, ya, seperti Nabi Adam. Kalau iblis enggak. Iblis itu ketika dikatakan, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Kata Allah, aku kan lebih bagus ya Allah, aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Sorry, saya suruh sujud sama Adam. Itu tuh iblis itu. Jadi kalau ada anak yang suka ngeyel, hati-hati, jangan-jangan ada iblis di dekatnya dan menjadi temannya. Ya, jadi kalau manusia yang baik, kalau keturunannya Nabi Adam, pasti dia itu akan menyesali perbuatan salahnya, apalagi kepada Allah. Contohnya apa? Nggak mau sholat, nggak mau ngaji, ya, nggak mau melakukan perbuatan baik, menolong orang lain, menghormati orang lain, ya, mengerjakan tugas dari ustadz. Kok nggak mau? Pasti itu salah, ya, pasti itu bukan sifatnya manusia, ya, maka harus dihilangkan. Caranya kita apa? Bertobat supaya besok kita bisa berbuat lagi, ya. Nah, anak-anakku sekalian, nah setelah seperti itu Allah menerima taubatnya Nabi Adam, alhamdulillah. Jadi kita semua kalau berbuat salah kepada manusia juga nanti harus minta ampun kepada Allah, apalagi kepada Allah. Kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau kita minta ampun kepada Allah seperti Nabi Adam, pasti Allah akan menerima taubatnya. Ya, maka taubatnya Nabi Adam dan Ibu Hawa diterima oleh Allah. Tapi ada konsekuensinya, ada sesuatu yang harus ditanggungnya, ya. Jadi dia harus menanggung kesalahannya itu. Yaitu apa? Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke dunia, ya. Karena surga itu tempatnya orang-orang yang baik saja.
Ya, siapa yang ingin masuk surga? Maka harus jadi anak yang baik. Sama siapa aja baik. Sama Allah baik, ya. Sama manusia, orang tua, saudara, teman-teman harus baik. Ya, sama siapa saja baik. Ya. Sama lingkungan, sama tumbuhan, sama hewan harus baik. Sehingga apa? Kalau baik, nanti tempatnya di surga. Ya, tapi kalau nggak baik, nanti harus harus menebus kesalahannya dulu. Seperti Nabi Adam ini menebus kesalahannya. Maka Nabi Adam itu singkat cerita diturunkan dari surga ke dunia yang sudah Allah ciptakan lebih dahulu, ya. Nabi Adam itu diciptakan di dunia dengan kalimat bagaimana? Kamu harus turun di dunia wahai Adam sampai batas waktu yang nanti ditentukan. Maksudnya apa? Sampai kamu mati. Kalau udah mati, kalau di surga kan nggak ada mati, ya. Tapi di dunia itu ada kematian sampai batas waktu yang nanti ditentukan oleh Allah, yaitu kematian. Maka Nabi Adam ini turun ke dunia ini dengan dengan kondisi yang memprihatinkan. Sehingga waktu itu kan belum ada pakaian, belum ada apa, jadi Nabi Adam pakainya pakai daun, pakai kulit binatang, kulit kayu dan sebagainya untuk menutupi auratnya. Sampai nanti ditemukannya teknologi tentang membuat baju seperti kita sekarang ini, ya. Nah, tapi ingat anak-anakku sekalian, ya, Nabi Adam ini sampai turun di dunia sebagai konsekuensi karena telah melakukan kesalahan. Tetapi ingat, Nabi Adam juga sudah diampuni oleh Allah. Yang penting di dunia itu nanti harus berbuat baik tadi itu supaya nanti bisa kembali ke surga. Anak-anakku sekalian, ingat di dunia ini iblis pun terus mengikutinya. Dan iblis, ingat, kemarin Ustadz sudah jelaskan, iblis itu tidak mati. Berarti anak cucunya lebih banyak. Makanya akan mengganggu dari depan, belakang, kiri, kanan. Itu akan mengganggu supaya tidak berada di Shiratal Mustaqim, di jalan Allah yang lurus, di jalan mengikuti agama yang telah Allah itu turunkan lewat nabinya. Jadi dia itu supaya nanti mengikuti keinginan hawa nafsunya, keinginan setan, ya, dan seterusnya, sehingga dia akan celaka, tidak bisa kembali kepada Allah. Jadi inilah anak-anakku sekalian kisah pada hari ini, ya, tentang Nabi Adam. Insya Allah besok kita mungkin akan Ustadz jelaskan hikmahnya, ya, hikmah dari kisah ini, ya, yang kemudian Nabi Adam menurunkan manusia, termasuk kita ini adalah keturunan Nabi Adam, sehingga kita juga bisa berbuat salah, ya, tetapi kita masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Dan ingat, musuh yang abadi sampai hari kiamat itu adalah iblis, setan, dan teman-temannya yang akan senantiasa mengganggu kita. Jangan lupa kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari godaan atau dari tipu daya setan yang akan mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Siap kalian semuanya? Mudah-mudahan kita selalu berdoa minta perlindungan kepada Allah, dan kita harus terus belajar tentang agama supaya kita tahu, supaya hidup kita itu menjadi diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Mohon maaf dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.